Mari jelajahi tempat-tempat terbaik di Indonesia. Selamat datang di Bali. Pulau Dewata jadi tujuan pertama saya. Data survei perjalanan domestik go lokal dari Agoda menunjukkan 76% orang Indonesia sangat ingin menjelajahi daerah setempat. Bali menduduki peringkat teratas tujuan wisata paling diinginkan. Wajar ya, karena keindahan Pulau Dewata bahkan sudah diakui dunia. Kulinernya pun siap memanjakan lidah. Siapa saja yang mencicipinya. Ayam betutu jadi ikon kuliner khas Bali yang selalu diburu pelancong. Saya menuju betutu khas Gilimanuk di Jalan Raya Tuban, Kuta. Saya bertemu dengan Bapak I Gusti Alit Oka atau biasa dipanggil Atu Aji, sang pemilik rumah makan. Selamat siang Atu Aji. Wih, ya salaman lagi tetap ini. Atu, izin kita Benu mau nanya-nanya boleh ya? Boleh kan? Silakan. Wah, kita kan udah lama nih, Benu udah lama nyobain ayam betutu. Ternyata ini bosnya. Boleh diceritain dong sejarahnya tuh. Sebelumnya dulu saya memang cuma suka saja sama ini, sama ayam betutu. Waktu saya masih habis sekolah, saya sering pergi ke Gilimanuk. Di Gilimanuk itu sudah ada itu. Dari sekian tahun saya sudah suka itu. Tapi saya tidak punya cita-cita akan membuka ini gitu. Tapi kebetulan waktu itu terjadi Bali Bom. Dulu kan usaha saya kan ada beberapa usaha lah. Iya. Travel agent, hotel dan sebagainya. Iya. Tapi karena saya sukanya dari masih kecil ini, saya coba aja. Itu bumbunya, bumbu siapa yang nyiptain? Atau Aji sendiri atau sama? Begini, karena kita sering makan di sana ya. Jadi istri saya kan sering saya bawa ke sana. Itu udah tahu rasanya. Saya lihat di situ orang tidak pakai ukuran waktu itu di situ. Jadi bumbu dimasukin saja. Kemudian setelah di sini kita sempurnakan lagi dengan ilmu yang banyak kita pelajari lagi. Jadi dibuat betul-betul bumbunya harus begini, bawangnya harus begini sehingga ada Rasa ya, masuk ya rasanya. Dengan logo gambar itu siapa sih Pak sebenarnya? Dadap namanya. Orang udah meninggal. Oh, orangnya udah meninggal ya? Itu orang yang populer di sini sebagai lawak. Oh, lawak ya, keren. Oke, alhamdulillah ini dia ayam betutu khas Gilimanuk. Kita cobain ininya ya. Ini dia. Ini satu ayam. Lihat kan udah diingkep ya, cakep ya. Nih. Wih, cantik banget. Ini dia. Cantik ya, ini ayamnya memang ayam seger ya. Lihat warnanya. Ini pakainya ayam kampung kan, berhubung diungkep jadi dagingnya tuh lembut banget. Dan ini aroma wanginya ya, aroma wangi dari basa genep dan beberapa item rempah lainnya seperti ada serai yang lebih dominan, yang lebih banyak ya. Ada daun jeruk juga. Ini cakep banget, aromanya sedap banget, istimewa, mumtaz. Betutu khas Gilimanuk dikenal juga dengan sebutan betutu lalah atau betutu pedas karena memang bercita rasa pedas. Proses memasak betutu khas Gilimanuk ini lebih sederhana dibandingkan dengan betutu dari Gianyar. Betutu khas Gianyar dimasak dalam bungkus upih atau pelepah pinang dan harus ditimbung dalam bara sekam padi selama sekitar 8-12 jam. Betutu khas Gilimanuk cukup diungkep dengan bumbu selama sekitar 1 atau 2 jam.
Baru kali ini Bunu nemu mata yang bisa Bunu habisin tanpa menggunakan nasi. Karena ini enak banget, parah. Ini parah, bener, serius. Biar nggak ketinggalan, sayurannya tetap harus ada ya. Ini gonde nih. Jadi kalau di sini gonde pakainya. Kalau di kita kan ada kangkung ya. Ini gonde nih, rasanya agak sedikit pahit. Tapi cakep banget, ini enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kita hasilin aja ya. Cakep nih. Ini si gonde ini pasangan ayam betutu atau bebek betutu ya. Istimewa banget guys. Plecing gonde jadi sayuran yang kerap menemani sajian betutu. Gonde sebenarnya adalah gulma padi. Namun di Bali jadi sayuran yang kerap diolah menjadi plecing dan jadi favorit. Kita bergeser ke yang gorengnya ya. Ini dia. Oh wow. Jadi si yang goreng tetap dia proses ungkep juga, tapi dia digoreng. Sementara ini dikuahin. Selera sih. Kalau Bunu bilang sih dua-duanya memang nendang banget ini. Ini jan sajan. Ini memang ayamnya sih yang seger ya. Juara. Udah kena anobah segenep bumbu khas Bali. Pecah men. Juara. Jan sajan. Ayam betutu goreng pas dinikmati oleh food lover yang tak kuat makan pedas. Di samping kita menikmati ayam betutu khas Gilimanuk, ini selalu ada kalau kita request kalau ke Bali pasti ada sate lilitnya ya. Ini juga dari ayam. Jadi dagingnya tuh udah di mix sama beberapa item bumbu ya. Dan ini ada manis-manisnya juga. Cakep. Mumtaz. Ini juga jan sajan. Sate lilit ayam melengkapi pengalaman saya menikmati kuliner khas Bali kali ini. Bunu dulu pernah ngebayangin waktu datang kemarin ini full, ngantri bener. Tapi selama pandemi gini nih, jadi agak low gitu ya. Ayolah kita semangatin lagi. Ini kan udah vaksin, mudah-mudahan COVID-nya cabut ya. Kita bisa jalan-jalan lagi ya kan, tapi tetap prokesnya tetap jalan. Ayolah kita keliling-keliling Indonesia. Kulinernya juara-juara. Jangan kemana-mana ya, Bunu mau jalan lagi nih. Kita mau cari kuliner dan tempat-tempat yang asik. Di Bali pasti, Mumtaz. Jan sajan. 28% wisatawan Indonesia memilih wisata alam sebagai alasan utama mereka bepergian. Wisatawan Indonesia kebanyakan mencari ketenangan dan relaksasi, kuliner, serta destinasi terkenal untuk perjalanan selanjutnya. Aksari Resort Ubud jadi akomodasi pilihan saya selama di Bali. Saya mendapat pengalaman menginap yang luar biasa selama di sini. Terletak di Desa Kenderan dengan pemandangan hutan dan sungai. Aksari Resort Ubud menawarkan akomodasi bintang 5. Pelayanan yang ramah sudah saya rasakan ketika pertama kali masuk. Berkonsep butik honeymoon resort dengan desain bangunan natural Balinese. Terdapat 8 villa dengan private pool dan 22 kamar tipe suite. Kamarnya super nyaman dan bersih dengan suasana alam yang menenangkan jiwa. Tidak sulit untuk menemukan hotel ini. Saya memiliki aplikasi yang selalu memudahkan saya mencari hotel saat bepergian. Tinggal buka aplikasi di smartphone, pilih tanggal dan yeay! Waduh, ini cakep banget ini. Hotelnya keren banget. Fasilitasnya juga lengkap banget ini. Restorannya juga keren. Nah ini nih yang penting nih, ada promo go lokalnya. Cakep, berarti nggak salah pilih nih. Pilihan yang tepat. Kita ke restorannya nih, makan dulu.
Salam, swastiastu. Selamat siang, Chef. Selamat siang ya. Wah, ini kayaknya mau masak ini. Ini mau masak apa nih kok? Banyak banget ini bahan-bahannya. Ya, hari ini kita ada salmon teriyaki sambal matah untuk Japanese. Sambal mata. Salmon teriyaki sambal mata. Wah, cakep nih. Ini dua budaya nih kayaknya nih ketemu nih. Budaya kita sama budaya luar. Kita Asik. memang harus mengangkat kearifan lokal. Oh iya dong. Bahan-bahan Sip. lokal. Pengen lihat Chef kayak apa? Silakan. Nanti kita dibantu dengan Mbak Tia yang akan siap. tunjukkan. Salmon disajikan dengan jamur shiitake, shimeji, dan enoki. Cita rasa Bali terwakili oleh hadirnya sambal mata. Sambal mata terbuat dari bawang merah, cabai rawit, cabai merah, serai, daun jeruk, dan jeruk limau. Yang membuatnya semakin spesial adalah penggunaan lenggis tandusan atau minyak kelapa asli. Oke, ini dia. Ini hasil kreasi dari chef tadi bersama siapa tadi? Tia. Asik. Kita cobain ya. Ini salmon teriyaki dengan sambal mata. Cakep banget ini. Bagian atasnya digarnish dengan ada bunga telang dan beberapa item lainnya. Kita cobain langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini edible flower ya, jadi bisa dimakan buat yang doyan aja. Sama sambal matanya kita cobain. Ini kombinasi yang cantik ya. Jadi daging salmon, ikan salmonnya, salmon mah udah terkenal banget dengan kelembutan dagingnya, juga kandungan proteinnya juga juara. Biasa salmon kan dia menu jarang nemu ada menu-menu salmon yang agak pedas, tapi ini ketika dikombinasikan dengan sambal mata, surprise banget, enak banget. Pedas, terus aroma bawang dan potongan daun jeruknya juga wangi banget. Jadi di istimewa ini klik ya, nyatu, cakep banget. Jan sajan. Sambal matanya itu istimewa kenapa? Pakai minyak kelapa ya. Jadi minyak kelapa yang udah di mix dengan bawang, tadi udah dirajang halus-halus, ada cabai, terus ada serai juga. Jadi ketika ketemu sama si salmonnya yang lembut banget ya, dia ada kayak ada rasa baru aja di lidah gitu. Cakep banget lah, istimewa. Kalau Bunda bilang ini salah satu yang klik banget, cakep. Jan saja. Cakep banget. Dan ini istimewanya nih. Jadi terus sekarang nggak pakai, kita kan plastik less ya. Jadi kita nggak boleh menggunakan plastik lagi. Ini katanya dari bahan dasar beras ya. Jadi kalau udah diselupin ke air, udah agak lama, langsung bisa dimakan. Iya. Cakep. Oke, kita bergeser ya. Ini ada dari tadi manggil-manggil nasi goreng Bali. Nasi goreng Bali ini berwarna kuning karena menggunakan bumbu basa genep. Nasi goreng disajikan dengan urap, telur, dan sate lilit. Sate lilit kerap hadir dalam sajian khas Bali. Kali ini, sate lilit ikan dipilih sebagai pendamping nasi goreng Bali. Oke, kita cobain nasinya. Kayak sambal mata langsung. Jadi dalam nasi gorengnya kan pakai kecambah ya, atau toge ya. Jadi aroma sok togenya ini dapat banget, dikombinasikan dengan sambal mata, asik. Mantap. Wah, ini urapnya banyak nih. Ini ada smoked beef, pengen nyobain langsung gini. Cakep. Nah, biasa kan kalau sate lilit itu ada ayam, ada ikan, banyak pilihannya. Ini yang ini kebetulan ikan, enak banget. Mumtaz. Semeriwing menyegarkan. Oke, tidur enak, makan enak, mau apa lagi coba? Kita keliling lagi di Bali ya. Mantap. Pandemi telah mengubah kebiasaan perjalanan wisatawan. Data dari Agoda menyebutkan wisatawan telah mengalihkan pencarian mereka ke destinasi yang tidak biasa. Mereka kini cenderung memilih pantai atau wisata alam. Di Bali, banyak aktivitas alam yang bisa dilakukan.
menikmati matahari terbit di Gunung Batur, sunset tour, hingga berenang dengan ikan pari. Semua aktivitas ini bisa ditemukan di Agoda Things to Do. Kintamani jadi destinasi wisata pilihan saya kali ini. Udaranya sejuk dengan pemandangan gunung dan danau Batur yang indah. Kali ini saya akan menyaksikan matahari terbit di area tebing Kintamani. Sungguh pemandangan yang luar biasa indah. Di daerah penghasil kopi ini ada banyak kafe kekinian yang menawarkan kopi serta sajian lezat dengan view yang memanjakan mata. Pilihan saya jatuh pada Montana Del Cafe dengan bangunannya yang berwarna putih dan unik. Kafe ini mengusung konsep brunch all day. Artinya makanan yang disajikan di kafe ini adalah menu breakfast dan lunch. Karena terletak di Kintamani, tentu saja kafe ini menghadirkan kopi lokal Kintamani. Saya memesan secangkir cappuccino, La Montana hot cakes, dan shrimp noodles. Asik banget ini. Benu sekarang lagi ada di Kintamani dan kita akan menikmati kopi dari sumbernya. Wah, asik kan, ini kopi Kintamani yang diolah luar biasa nih. Cakep. Bismillah. Wow ya. Ini nih kopi Kintamani sebenarnya dia kan di 900 mdpl ya, meter dari permukaan laut, dan kalau belum bilang ini soft, tapi ada beberapa tempat memang rasanya agak beda, agak lebih asam ya. Tapi kalau ini soft, enak banget, terus dia aroma-aroma citrus gitu karena kebun kopinya tuh di bawahnya ada jeruk, ada sayur-sayuran. Cakep, wajib kemari karena di belakang gunung ini ada 3 gunung nih, Batur, ujung sana ada Agung, tengahnya ada Abang. Cakep. Kita cobain La Montana hot cake ya. La Montana hot cakes berupa fluffy pancake yang disajikan dengan buah-buahan, granola, es krim, dan saus coklat. Aduh, cakep nih. Ya kan? Bagian toppingnya ada ini. Kita langsung ini ya. Wow, ini luar biasa nih. Ini ada es krimnya dengan vanilanya. Nggak cukup satu slice ya. Ini cakep ya. Tapi ininya berongga gitu, tidak terlalu manis, bahkan agak cenderung plain. Tapi dengan adanya es krim jadi pecah gitu ya. Ada sensasi dingin, di mix sama granola, pecah banget, enak banget ini. Nih di belakangnya kan pemandangannya udah oke banget, cakep. Menunya juga cakep banget, apa nggak kita nyebutnya jan sajan. Umtas. Misoa, udang, kerang, dan telur ikan disiram kuah tom yum. Tekstur misoa yang lembut berpadu pas dengan kuah tom yum dan isiannya. Paling pas disantap selagi hangat. Ini dia, kita langsung kuahin ya. Nih. Ay, cantik nih. Langsung semua aja. Kita cobain mie-nya dulu. Nah, ini kalau misoa memang lembut banget di lidah kita, lembut banget, terus sama kuah tom yum yang agak sedikit salty, kayak kesamber gitu, karena misoa kan sebenarnya plain ya. Ketemu sama ini yang salty, pecah men, jangan saja. Cakep ternyata. Jadi si scallopnya ini, si kerang hijaunya ini, dia kan kayak digoreng gitu ya. Jadi agak-agak crispy sedikit, ketemu sama misoa yang agak lembut dengan kuah yang agak sedikit salty. Pecah guys. Jangan saja. Ke Kintamani tak lengkap tanpa mencicipi mujair nyat-nyat. Di samping Montana Del Cafe terdapat restoran Sari Mountain View. Saya akan mencicipi hidangan khas Kintamani tersebut di sana. Oke, jadi kita makan lagi. Sekarang kita makan menu yang bahan dasarnya ada dari Danau Batur. Ini dia, mujair nyat-nyat. Nah kan, ini dia. Ini jadi nyat-nyat itu sebenarnya proses masak ala Bali yang mengurangi kuahnya. Jadi kuahnya itu kurangi, jadi kurang gitu.
Ini dia, tetap dengan bahannya bakso genep juga tetap ya. Tapi ikan mujairnya digoreng dulu, baru dia disiram dengan ini. Cakep, kita coba ya. Wow, ini dagingnya tebal ya. Cakep banget nih, cantik. Tapi memang kalau mujair sih kita harus hati-hati karena kenapa tulangnya ya. Kalau untuk daging si mujairnya memang absolutely ya, lembut banget. Ikannya seger, ya danau deket sebelah kan. Tapi dengan kenanya bumbu nyat-nyat ini jadi agak sedikit oily. Karena memang agak berminyak, dikasih minyak sedikit sepertinya nih. Tapi cakep banget ini kuahnya, karena agak kering gitu jatuhnya lihat nih. Kita pakai nasi sedikit ya. Ini berhubung bumbu bakso genep gitu kan modelnya rajang deh, rajang-rajang halus gitu ya. Tapi masih ada bentuknya nih modelnya. Jadi kita bisa ngerasain apa ya, tekstur dari bumbunya sendiri dari beberapa item rempah, termasuk bawang yang dirajangnya agak tebal. Ini yang bikin istimewa. Jadi kita tetap bisa menikmati rasa bumbunya yang masih dominan dengan kelembutan daging mujairnya yang cakep banget. Jan sajan. Turis domestik jadi tumpuan industri pariwisata di tengah masa pandemi seperti sekarang ini. Itulah mengapa pemerintah menghimbau wisatawan domestik melakukan perjalanan ke destinasi populer di seluruh negeri. Sebagai warga negara yang baik, kita pasti mau membantu pemerintah untuk mewujudkannya. Apalagi banyak penawaran wisata menarik seperti dari agoda.com yang dapat membantu traveler untuk go lokal dan menjelajah kepulauan ini. Sampai jumpa di destinasi terbaik Indonesia berikutnya.